Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan membuat resume modul 4 ya, mata kuliah Administrasi Pertanahan yang berjudul modul 4 Administrasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. Ini terdiri dari dua materi. Yang pertama pendaftaran tanah di Indonesia, ya. Yang kedua pendaftaran tanah menurut sistem Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, pendaftaran tanah di Indonesia. Ini ada pengertian, sistem azas dan tujuan. Jadi untuk pendaftaran tanah pada zaman dahulu ya, zaman Hindia Belanda, itu pendaftaran tanah dilakukan oleh lembaga yang bernama kadaster. Jadi kadaster ini melakukan pendataan terkait dengan hak-hak barat. Selain hak-hak barat, ada lagi hak-hak tanah Indonesia. Itu dilaksanakan oleh lembaga yang bernama Lembaga Penundukan Diri namanya. Maksudnya tunduk pada hukum barat. Dan yang ketiga ada pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha daerah. Berikutnya setelah kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan sampai tahun 1947 itu pendaftaran tanah masih dilaksanakan oleh kadaster dan kadaster. Dan setelah tahun 1947 itu pendaftaran tanah dilakukan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Nah, dan tahun 1984 dibentuklah Badan Pertanahan Indonesia. Oke. Baik, berikutnya kita masuk pada tujuan pendaftaran tanah. Dalam pasal 19 ya, Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa dijelaskan tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum, Nah, di dalam PP ya, PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, dengan tegas disebutkan ada 3 tujuan pendaftaran tanah. Yang pertama memberikan kepastian hukum, yang kedua menyediakan informasi bagi pihak berkepentingan, yang ketiga terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Nah, ini dari poin ini dapat dilihat bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Berikutnya adalah sistem publikasi pendaftaran tanah. Ada 3 sistem publikasi pendaftaran tanah. Yang pertama sistem positif. Ini mengindikasikan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang mutlak ya, dan merupakan satu-satunya tanda bukti hak atas tanah. Berarti tidak bisa diganggu-gugat lagi gitu. Nah, yang kedua adalah sistem negatif, sistem publikasi negatif. Yang ini yang berlaku di Indonesia. Di sini bahwa segala yang tercantum dalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu keadaan yang sebaliknya atau tidak benar di depan hakim. Dan sistem negatif ini sertifikat dianggap sebagai alat bukti yang kuat. Nah, ini mengindikasikan masih bisa digugat. Oke. Di sini dalam sistem negatif ada azas memo plus juris, yaitu melindungi pemegang hak atas tanah yang sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan hak tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. Nah, ini azas yang dipakai di sini. Baik, berikutnya adalah sistem pendaftaran tanah ya. Jadi sistem pendaftaran tanah itu yang dilakukan adalah 2. Pertama, pendaftaran terkait dengan haknya dan pendaftaran terkait dengan aktanya. Berikutnya azas ya. Azas pendaftaran tanah di Indonesia sesuai dengan PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang pertama azas sederhana, yang kedua aman, yang ketiga terjangkau, yang ketiga azas mutakhir, yang kelima adalah azas terbuka. Oke, berikutnya adalah masuk pada materi yang kedua ya, yaitu pendaftaran tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi sistem pendaftaran tanah itu ada 2. Yang pertama, sistem sistematis, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali dilakukan secara serentak gitu, yang meliputi semua objek yang belum didaftar dalam wilayah
suatu desa atau kelurahan. Ini yang sistem sistematis. Ini sifatnya massal ya, serentak, massal. Yang kedua adalah sistem pendaftaran tanah secara sporadis ya. Sporadis ini pendaftaran secara individu. Massal boleh juga, tapi lebih sering terkait dengan individu. Badan Penyelenggara Pertanahan yaitu Kantor Pertanahan Nasional ya. Kantor Pertanahan Nasional atau BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berikutnya adalah objek pendaftaran tanah ya. Jadi objek pendaftaran tanah itu ada 6. Yang pertama bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, HGU, HGB atau hak pakai. Itu yang pertama. Yang kedua hak pengelolaan. Yang ketiga tanah hak wakaf. Yang keempat hak milik atas satu rumah susun. Yang kelima hak tanggungan. Dan yang keenam adalah tanah negara. Berikutnya satuan wilayah tata usaha pendaftaran. Ini satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah itu adalah kalau tadi tingkat desa atau kelurahan ya. Tetapi kalau untuk HGU, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah negara, maka tata usaha pendaftarannya adalah per kabupaten atau kota madya. Jadi kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah itu ada 2 jenisnya. Yang pertama kegiatan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. Dan yang kedua adalah pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, pemeliharaan data pendaftaran tanah ini misalnya berarti bukan yang pertama ya, bisa dimungkin kedua dan seterusnya. Misalnya ada pemindahan hak gitu ya, ada peralihan hak gitu, ada pembebanan hak, ada pemecahan sertifikat ataupun penggabungan, misalnya ada pembagian atau terhapusnya atau peralihan gitu. Ini yang disebut dengan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Nah, berikutnya akan saya jelaskan langkah-langkah pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Ada berapa langkah? Yang pertama, pengumpulan dan pengelolaan data fisik tanah. Nah, apa saja dia yang termasuk pengumpulan dan pengelolaan data fisik tanah ini? Yaitu pengukuran dan pemetaan. Nah, pengukuran pemetaan ini ada kegiatannya, ada pembuatan peta dasar pendaftaran, ada penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, dan pembuatan surat ukur. Yang berikutnya pembuatan peta dasar pendaftaran. Berikutnya penetapan batas-batas bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah, dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur. Nah, itu poin yang pertama tadi ya, pengumpulan dan pengelolaan data fisik. Langkah yang kedua adalah pengumpulan dan pengolahan data yuridis. Nah, kegiatan ini dibedakan ya antara hak yang baru, pembuktian hak baru dan hak lama. Pendaftaran hak tanah yang baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang ya. Yang kedua, asli akta PPAT yang muat pemberian hak. Dan untuk pembuktian hak tanah yang sudah ada gitu, dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak berupa bukti tertulis ya, surat keterangan saksi pernyataan bersangkutan gitu ya, dari BPN. Berikutnya kegiatan yang ketiga ya. Yang pertama tadi pengelolaan dan pengumpulan data fisik ya, pengumpulan data fisik. Yang kedua pengumpulan dan pengolahan data yuridis. Maka yang ketiga adalah penerbitan sertifikat. Nah, yang ketiga penerbitan sertifikat. Dan yang keempat penyajian data fisik dan data yuridis. Yang kelima penyimpanan daftar umum dan dokumen. Itu dia proses pendaftaran tanah. Di sini juga ada namanya adjudikasi ya. Jadi adjudikasi ini adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran fisik data yuridis. Ini di tingkat desa ya. Baik, itu dia modul 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.